Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 1291-1295. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Tatapan mata Nyonya Surgawi Yan berkedip. Aku ingin tubuh jasmaniku kembali terlebih dahulu. Kau bisa memberiku darah HR setelah kau mendapatkan batu asal. Kinmu segera mengambil peti jenazah permaisuri surgawi dan meletakkannya di hadapan Nona Surgawi Yan. Nyonya Surgawi Yan melambaikan lengan bajunya, dan tutup peti mati terbuka. Dia memeriksa tubuhnya dari kepala hingga kaki. Selain tubuh jasmani permaisuri langit, tubuh lain di dalamnya adalah tubuh jasmani Jue Wuchen, wanita yang telah diperjuangkan Kaisar Langit Taichu hingga mati. Kinmu telah memberikan tubuh Jue Wuchen kepadanya karena dia memiliki niat jahat. Niatnya adalah untuk memancing konflik antara dia dan Yang Mulia Surgawi Xiao. Nyonya Surgawi Yan sangat menyadari hal ini, tetapi konfliknya dengan Kaisar Surgawi Taichu tidak dapat didamaikan. Memiliki tubuh jasmani Jue Wuchen hanyalah bonus baginya. Yang Mulia Surgawimu, tangan mana di antara tanganmu yang menyentuh tubuhku? Tanya Nyonya Surgawi Yan tiba-tiba. Kinmu tercengang. Tiba-tiba, seberkas cahaya melintas, dan pergelangan tangan Kinmu patah. Tangan mana yang tidak penting lagi? Nyonya Surgawi Yan berkata dengan acuh tak acuh, potong saja keduanya. Aku benci pria bau menyentuh tubuhku, kecuali pria tampan. Kinmu mengeksekusi teknik 3 ramuan tubuh penguasa dengan wajah hitam, dan 2 telapak tangan baru tumbuh. Tidak ada rasa pencapaian sama sekali ketika memotong tangan sendiri. Nona Yan dari surga mengagumi kedua wanita cantik di dalam peti mati itu dan berkata dengan santai, kalian dapat memasuki tambang kapan saja untuk menggali batu-batu mentah. Setelah kalian meninggal, aku akan memasuki tambang untuk mengambil darah HR dan harta karun lainnya dari kalian. Kinmu berkata dengan sungguh-sungguh, aku perlu mempersiapkan diri untuk jangka waktu tertentu. Setiap tambang sangat berbahaya. Jika aku tidak melakukan persiapan yang cukup, memasukinya sama saja dengan bunuh diri. Terserah kamu. Pikiran Dewi Surgawi Yan tiba-tiba merasuki tubuh Jue Wuchen. Wanita cantik di dalam peti mati kaisar itu berjalan keluar dari peti mati, tampak seperti Langwo muda. Setiap tindakannya menggetarkan jiwa. Dewi Surgawi Yan mengendalikan Jue Wuchen untuk berputar di depan Kinmu. Tariannya ringan seperti burung layang-layang, dan sosoknya memikat. Apakah ini terlihat bagus? Tatapan matanya sangat menawan, dan suaranya penuh dengan kelembutan. Kinmu menatapnya lurus-lurus dan berkata tanpa berpikir, bagus. Orang bodoh. Nyonya Surgawi yang tiba-tiba menarik kembali pikirannya dan berkata dengan dingin, tidak ada satupun yang baik. Kinmu tercengang. Karakter Nyonya Yan ini sungguh aneh. Pikiran wanita ini benar-benar tak terduga. Tepat saat dia hendak keluar dari aula utama istana samping, seorang jenderal kecil dengan baju besi perak dan tombak perak masuk. Dia tampan dan menatap Kinmu dengan waspada sebelum mendengus. Kinmu tersenyum. 7 kecil. Jenderal kecil itu tiba-tiba berubah menjadi seekor kucing putih dan berlari melewatinya. Ia melompat, dan Dewi Surgawi Yan membuka tangannya. Kucing putih itu melompat ke pelukan Dewi Surgawi Yan dan melengkungkan punggungnya. Dewi, aku sudah menemukan beberapa petunjuk mengenai binatang besar ini. Dia tidak melanjutkan dan menatap Kinmu dengan waspada. Nyonya Surgawi Yan melirik Kinmu, tetapi dia tidak berniat pergi. Sebaliknya, dia berhenti, dan telinganya membesar. Jelas dia tidak ingin melewatkan sesuatu yang menarik. Little Seven, Celestial Venerable-mu bukanlah orang luar. Silakan lanjutkan, kata Heavenly Lady Yan. Ketika kucing putih mendengar ini, ia tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan permusuhan terhadap Kinmu. Bulu di ekornya berdiri, dan ia mengeluarkan rengekan yang mengancam. Ia kemudian berkata, saya menemukan beberapa altar pengorbanan yang tersebar di istana leluhur. Altar pengorbanan ini digunakan untuk mengorbankan dan secara paksa menarik binatang buas besar yang hidup di punggung berbagai dunia ke istana leluhur. Meskipun altar pengorbanan itu tersembunyi, saya masih menemukan beberapa di antaranya. Di altar pengorbanan itu terdapat aura yang ditinggalkan oleh seorang kenalan lama Dewi. Apakah Dewi masih ingat pembantaian di Suandu? Hati Nona Surgawi yang tergerak, lalu dia mengangguk pelan. Pembantaian Suandu. Minat Kinmu tumbuh, dan dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apa itu pembantaian Suandu?
Kucing putih itu memutar matanya ke arahnya, tidak berencana untuk memberitahunya. Heavenly Lady Yan berkata, tragedi di Suandu terjadi 6 tahun lalu. 6 tahun lalu, Ibu Pertiwi membantai Suandu dan membunuh banyak dewa dan iblis yang tinggal di tubuh Heaven Duke. Dia bahkan menghancurkan banyak kota dewa dari semua ukuran. Great Sun Sovereign juga terluka parah oleh Ibu Pertiwi dan hampir tidak bisa melarikan diri. Ancestral God King sangat marah dan mengamuk. Dia ingin membunuh ayahnya saat itu, tetapi tentu saja, dia hanya mengatakannya dan tidak benar-benar bergerak. Kinmu menatapnya dengan mata terbelalak. Ternyata ada hal seperti itu. Dia benar-benar melewatkan hal menarik seperti itu. Pembantaian Suandu dilakukan oleh Ibu Pertiwi. Raja Dewa leluhur awalnya berencana menggunakan 200 tahun untuk menyelesaikan Dao Agung Adipati Langit, tetapi masih ada 180 tahun lagi. Dia tidak bisa menunggu selama itu. Nyonya Surgawi Yan berkata, Little Seven, kalau begitu, Ibu Pertiwi telah menyusup ke tempat ini. Dia masih hidup. Kucing putih itu berkata, itu Ibu Pertiwi. Aku mencium baunya di altar pengorbanan itu. Meskipun kemampuannya belum maksimal, dia masih sangat kuat. Aku ingin melacaknya, tetapi aku tidak berani terlalu dekat karena takut terdeteksi olehnya, jadi aku kembali untuk melaporkan masalah ini kepada Dewi. Kau benar untuk tidak terus melacaknya. Nyonya Surgawi Yan berkata, kamu tidak melihat tempat pembantaian di Suandu. Jika kamu melihatnya, kamu tidak akan berani mendekatinya lagi. Suandu sangat besar, tidak kalah dengan Yudu. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya membentuk tubuh Adipati Langit, dan di tubuhnya, ada kota-kota ilahi tanpa malam yang tak terhitung jumlahnya. Dewa-dewa yang tak terhitung jumlahnya tinggal di sana. Dewa-dewa itu mati dalam sehari. Ekspresinya tenang saat dia berkata, aku pergi melihat keadaan menyedihkan di sana. Semua dewa telah menjadi mayat kering, dan ki serta darah mereka telah tersedot keluar. Roh primordial mereka telah layu tanpa vitalitas apapun. Hanya penguasa matahari agung yang cepat dan lolos. Ibu Pertiwi yang jahat sangat menakutkan. Kinmu tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Dewi Surgawi Yan berkata, Ibu Pertiwi telah memulai jalan kejahatan. Ia datang ke istana leluhur dengan rencana besar. Saat itu, sebagai Ibu Pertiwi, ia adalah pengendali binatang buas besar itu. Sekarang setelah ia memanggil binatang buas besar itu, tujuannya mungkin untuk menciptakan kembali kejayaan masa lalu di sini. Namun, dia menggelengkan kepalanya. Sekarang zamannya sudah berbeda. Era yang menjadi miliknya sudah lama berlalu. Celestial Venerable-mu, kau sudah cukup mendengar. Apa kau tidak akan pergi dan bersiap? Kinmu mengucapkan selamat tinggal dan berjalan keluar dari istana samping. Kucing putih itu berkata, bocah ini. Nona Surgawi Yan menunjuk ke tanah dan berkata, dia masih mendengarkan. Kucing putih itu segera menutup mulutnya dan melihat sepasang tangan di tanah. Itu adalah tangan Kinmu, dan ternyata tumbuh 2 telinga. Pada saat ini, telinganya seakan mendengar kata-kata mereka. Telinganya berkedut, dan kelima jari kedua tangannya benar-benar terbang ke atas dan ke bawah, melarikan diri seperti seekor laba-laba besar. Nyonya Surgawi Yan melambaikan lengan bajunya, dan tangannya berubah menjadi abu. Dia sudah jauh, kamu bisa melanjutkan. Kucing putih itu berkata, saya mendengar bahwa Ibu Pertiwi dilukai dengan sangat menyedihkan oleh Yang Mulia Surgawimu. Yang Mulia Surgawimu mengambil kultivasinya dan memindahkannya ke Yang Mulia De. Dia kemudian menggunakan mantra aneh untuk menghancurkan jiwa surgawi dan jiwa bumi Ibu Pertiwi. Jika berita bahwa Yang Mulia Surgawimu ada di sini tersebar, maka Ibu Pertiwi. Nona Yan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Dia berencana memasuki tambang untuk mengambil batu asli, jadi dia pasti akan mati. Mengapa aku harus repot-repot memberitahu Ibu Pertiwi? Aku juga kesal dengan temperamen Ibu Pertiwi. Kucing putih itu tidak punya pilihan selain berhenti berbicara dan berbaring di lengannya untuk tidur siang. Kinmu meninggalkan wilayah Heavenly Lady Yan, dan telur Taisi yang diam itu tiba-tiba menjadi gelisah. Ia menggerutu, Celestial Venerable-mu, mengapa kau tidak masuk saja ke tambang untuk mencari batu mentah? Dengan aku sebagai tuan tanah, tambang tidak akan bisa melakukan apapun padamu. Jika aku tidak melakukan persiapan apapun dan langsung masuk ke tambang, Nona Yan dari surga akan curiga bahwa aku memiliki keyakinan penuh dalam memperoleh batu asal dan curiga bahwa kau ada di sampingku. Kinmu berkata sambil tersenyum, aku mengambil langkah mundur untuk maju, jadi dia tidak akan meragukanku lagi. Selain itu, selama kurun waktu ini, aku perlu mengolah jalur Grand Primordium. Saudara Dao, kau berjanji padaku bahwa kau akan mengajariku jalur Grand Primordium. Sekaranglah saatnya. Tanpa lentera milik Celestial Venerable Yue, bahkan jika mereka menggunakan seni teleportasi ilahi,
mereka masih memerlukan beberapa hari untuk kembali ke 100.000 gunung hitam di hutan hitam. Qinmu hanya menemukan gunung ilahi untuk ditinggali. Di dalam telur, Taixi mengajarinya Taixi Dao yang telah dipahaminya. Tanpa menyerap sepenuhnya kekuatan urat mineral Taixi, bahkan pemahamanku tentang Dao Agungku sendiri tidak lengkap. Aku adalah dewa yang lahir dari Dao Taixi, tetapi aku bukan dari Dao Taixi. Hanya dengan menyerap sepenuhnya kekuatan urat mineral Taixi dan mencapai transendensi sejati, aku dapat dianggap sebagai Taixi sejati. Kalau tidak, aku tidak akan berbeda dari dewa kuno lainnya. Meski begitu, Taixi Dao yang dipahami oleh telur itu bukanlah sesuatu yang dapat ditandingi oleh Qinmu. Hanya rune Taixi Dao saja tidak dapat dipahami oleh Qinmu. Dia menggunakan rune seni dewa yang tidak berubah untuk memahami rune Taixi, yang hanya mengambil sepertiga dari rune Taixi yang sebenarnya. Ada juga banyak kesalahan. Hanya setelah diajari oleh Taixi di dalam telur dialah dia dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. Dao Taixi sangat mendalam dan sulit dipahami. Bahkan ketika Qinmu mewujudkan mimpinya untuk memasuki jalan tersebut dan menggunakan banyak sekali kekuatannya untuk memahaminya, kemajuannya lambat. Memasuki jalan dalam mimpi dan bertransformasi ke dunia mimpi yang tak terhitung jumlahnya di dunia mimpi. Di dunia mimpi, ada banyak sekali Qinmus yang menggunakan kecerdasan mereka sendiri untuk memahami masalah-masalah sulit. Ini adalah metode Qinmu yang selalu berhasil. Bahkan Brahma Buddha tidak bisa iri dan mempelajarinya. Namun, ia menemui masalah saat memahami Dao Taixi. Hal yang paling menakutkan dalam memahami Dao Taixi adalah transformasi kekosongan. Jika seseorang tidak cukup berhati-hati dan memasuki kondisi pemahaman Dao, mereka biasanya akan berubah menjadi kondisi Taixi. Mereka memiliki bentuk tetapi tidak memiliki substansi. Mereka memiliki bentuk tetapi tidak memiliki tubuh yang nyata. Bahkan roh primordial, ki vital, kesadaran, dan pikiran semuanya akan memudar, yang tersisa hanya bentuk tanpa hakikat. Bahkan kesadarannya akan hilang. Hal-hal material tidak mudah untuk menahan jalan kesadaran. Jalan Taixi melawan substansi yang tidak berubah, sehingga jalan kesadaran tidak memiliki kekuatan untuk melawannya. Dunia mimpinya hancur oleh pemahaman aneh ini dan berubah menjadi ketiadaan. Pada akhirnya, dia bahkan tidak bisa bangun dari mimpi-mimpi ini dan kesadarannya tidak bisa ditarik kembali. Ia tak dapat menahan rasa takut yang terus menghantuinya. Jika tubuh aslinya yang memahaminya, ia mungkin akan berubah menjadi ketiadaan, menjadi objek halus yang tidak memiliki keinginan. Dia hanya bisa mengandalkan memasuki jalan dalam mimpinya untuk perlahan-lahan menjelajahi dan memahaminya dengan saksama. Bahkan jika dia memasuki jalan dalam mimpinya, dia harus mengatur agar beberapa mimpi tidak memahami jalan Grand Prime. Sebaliknya, dia harus menjaga pinggiran dan membangunkan dirinya sendiri tepat waktu untuk mencegah situasi menjadi tidak terkendali dan menyeretnya ke dalam kondisi pemahaman Dao. Ia memahaminya selama lebih dari 10 hari. Meskipun kemajuannya lambat, ia memperoleh banyak hal. Secara bertahap, ia mampu memahami keajaiban Taixi Dao. Pada hari itu, ia masih bermimpi ketika tiba-tiba, tanda-tanda hijau lembut tumbuh dari bebatuan di gunung suci yang gersang ini. Itu adalah rumput hijau dan pohon muda. Kehijauan berangsur-angsur menebal, dan pohon muda itu juga tumbuh dengan sendirinya. Qinmu merasakan sesuatu dan segera terbangun dari mimpinya. Telur Taixi berada tepat di sampingnya, dan saat itu juga ia menjadi waspada. Pria dan telur itu berdiri di puncak gunung dan melihat sekeliling. Pohon-pohon berangsur-angsur tumbuh lebih tinggi, dan tumbuhan di sekitar gunung suci juga tumbuh lebih lebat. Warna hijau menyebar dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang seperti wabah, meluas ke kedua sisi sungai dan memanjat gunung. Akar-akar tebal menembus tanah seperti naga bumi yang memutar tubuh mereka. Kadang-kadang, akar yang sangat tebal akan menembus permukaan sebelum perlahan-lahan tenggelam kembali ke dalam tanah untuk menyembunyikan jejak mereka. Ibu Bumi, Qinmu tampak muram. Ibu Pertiwi yang jahat benar-benar datang ke istana leluhur. Ibu Pertiwi memiliki banyak musuh, tetapi jika menyangkut orang-orang yang paling dibencinya, Qinmu niscaya punya tempat. Meskipun kemampuannya tidak sekuat sebelumnya, setelah pertempuran di Suandu, dia menjadi jahat dan menelan esensi dewa dan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Kemampuannya sekarang mungkin jauh di atasku. Qinmu menarik napas dalam-dalam dan hendak menggali ke dalam kehampaan untuk bersembunyi ketika tanah di kaki gunung bergetar pelan. Pohon-pohon yang tak terhitung jumlahnya tumbuh liar di tanah, dan tanaman merambat tumbuh lebih tebal. Mereka bersilangan seperti naga banjir dan terjalin dengan pepohonan. Tak lama kemudian, hutan di kaki gunung berubah menjadi altar pengorbanan besar yang terbuat dari pepohonan. Qinmu memfokuskan pandangannya dan melihat ke atas. Tanda-tanda pada setiap daun di altar pengorbanan hijau membentuk dao besar Yuandu yang aneh.
Dan berapa jumlah daun yang membentuk altar pengorbanan ini? Ini pertama kalinya dia melihat altar pengorbanan yang sedemikian rumit. Yang lebih aneh lagi adalah apa yang mengalir di pohon-pohon dan tanaman merambat itu bukanlah air, melainkan darah dewa. Darah ilahi mengalir di dahan-dahan pohon, batang pohon, dan tanaman merambat, memancarkan cahaya ilahi. Darah itu menyinari pohon-pohon hingga hampir transparan, memancarkan suasana yang aneh. Saat darah dewa mengalir, rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di cabang-cabang pohon, batang pohon, dan tanaman merambat. Rune-rune ini menjadi lebih jelas dan lebih terang. Hati Kinmu sedikit tergerak, dan dia segera menyingkirkan telur Taisi. Dia melompat mundur dan langsung menghilang dari Gunung Dewa, membawanya ke dalam kehampaan. Pencapaiannya dalam Dao awal mutlak masih jauh lebih kuat dibanding Dao Taisi, jadi tidaklah sulit bagi tubuh jasmaninya untuk melarikan diri ke dalam kehampaan. Tepat saat ia memasuki kehampaan, altar pengorbanan hijau itu tiba-tiba terbelah, dan seorang wanita perlahan bangkit. Altar pengorbanan ditutup dan menempatkan wanita itu di tengah-tengah altar pengorbanan. Wanita itu tidak lain adalah Ibu Bumi. Namun, Ibu Pertiwi saat ini tidak lagi memiliki sikap seperti Ibu Pertiwi di masa lalu. Sebaliknya, aura pembunuh mengelilingi tubuhnya, dan niat membunuhnya meluap. Aura mengerikan di tubuhnya sangat pekat. Ini karena terlalu banyak roh pendendam yang mati di tangannya. Roh-roh pendendam yang telah meninggal adalah para dewa yang ditempatkan di Suandu oleh surga. Namun, Ibu Pertiwi tidak tahu apa-apa tentang Dao Besar Yudu, jadi dia tidak bisa melenyapkan aura jahat itu. Aura yang mengerikan akan memengaruhi penilaiannya dan kehidupannya. Ibu Pertiwi berdiri di altar pengorbanan dan segera mulai membacakan mantranya. Kinmu bersembunyi di kehampaan dan mengamati sejenak. Kemampuan Ibu Pertiwi belum pulih. Kekuatan tempurnya seharusnya setara dengan praktisi alam tahta kaisar dengan 6 hingga 7 istana surgawi. Tentu saja, dia masih dewa kuno dan memiliki sebagian tubuh jasmani pohon primordial. Akan tetapi, kemampuannya tidak dapat diukur sepenuhnya oleh alam khazanah dewa dan istana surgawi. Kinmu mengamati dengan saksama. Altar pengorbanan pemanggilan Ibu Pertiwi mirip dengan milik para ahli penciptaan. Keduanya sangat mirip, tetapi altar pengorbanan Ibu Pertiwi lebih rumit. Ibu Pertiwi mempelajari Dao Besar Yuandu dengan sangat mendalam. Seharusnya para ahli penciptaan yang menciptakan altar pemanggilan. Ibu Pertiwi tidak dapat mempelajarinya karena dia adalah dewa kuno, tetapi dia menggunakan Dao Besar Yuandu untuk menghitung ulang. Tepat saat dia berpikir sampai di sini, cahaya tiba-tiba bersinar di langit. Raksasa purba yang kuat dipanggil olehnya dari belakang dunia dan turun ke istana leluhur. Binatang raksasa yang dipanggil Ibu Pertiwi tadi hanyalah seekor binatang raksasa muda, tapi kali ini, binatang raksasa yang dipanggilnya itu bahkan lebih besar dan lebih kuat. Apa yang sedang Ibu Pertiwi coba lakukan? Kinmu bingung. Pada saat ini, langit tiba-tiba menjadi gelap tak tertandingi. Kinmu mengangkat kepalanya untuk melihat dan melihat bahwa langit dipenuhi dengan sisik besar. Kepala yang tampak seperti kepala naga dipanggil dari belakang dunia oleh Ibu Pertiwi. 3 Raja Dewa kuno yang agung, tunggangan Raja Dewa Bo, Long Xiao, penguasa yang hidup dalam kegelapan istana leluhur, turun dari dunia itu. Suara Ibu Pertiwi bergema, dan langit menjadi lebih bergejolak. Binatang berkepala naga raksasa itu perlahan membuka matanya, membuat langit menjadi sangat cerah. Seolah-olah 2 matahari tiba-tiba muncul. Kemudian, getaran di langit menjadi lebih kuat. Kepala lain yang sangat besar muncul, diikuti oleh kepala ketiga, keempat. 9 kepala memenuhi langit. 9 kepala Long Xiao membuka mata mereka, dan 18 matahari muncul di langit, membakar gunung dan sungai. Kulit kepala Kinmu menjadi mati rasa, dan keringat dingin membasahi dahinya. Tidak heran Boyang adalah pangeran dari 3 Raja Purba, dan Sujun adalah Sujun. Jadi Sujun hanyalah adik dari 3 raja itu. Tunggangan Boyang, Long Xiao, adalah makhluk raksasa yang bahkan lebih besar dan lebih mengerikan daripada induk binatang buas dewasa. Turunnya makhluk seperti itu menyebabkan kekosongan tempat Kinmu berada bergetar hebat. Sulit baginya untuk menyesuaikan diri. Ini adalah makhluk yang sangat besar. Jika berada di era purba, mungkin itu adalah dewa yang akan disembah oleh para penguasa ciptaan. Tidak mungkin ada makhluk sekuat itu. Tidak, ada. Kinmu menatap naga Xiao dengan linglung dan bergumam, selama para penguasa penciptaan memuja naga Xiao seperti Kaisar Agung, mereka dapat membuat raksasa seperti naga Xiao menjadi begitu kuat. Pada saat itu, Raja Dewa Sujun, yang berada jauh di hutan hitam, tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan memperlihatkan ekspresi heran. Tunggangan Boyang, atau lebih tepatnya, penjaga klan Wujia, Long Xiao. Dia bergumam,
bukankah makhluk primordial agung adalah makhluk kedua setelah Kaisar Agung yang telah meninggal? Itu adalah raksasa yang diimpikannya selama era primordial. Namun, dia menduduki peringkat ketiga di antara tiga raja primordial, sementara Bo yang menduduki peringkat pertama. Ini karena Bo yang adalah yang tertua, dan dia juga orang pertama yang menemukan kegunaan menakjubkan dari batu ilahi Taichu. Gong Yun berada di posisi kedua. Klan Lusin milik Raja Dewa Gong Yun adalah ras yang kuat. Meskipun kekuatan Gong Yun tidak lebih tinggi dari Su Jun, dia adalah pahlawan di antara para ahli penciptaan. Wajar jika Su Jun berada di posisi ketiga. Meskipun Su Jun sangat kuat, dalam hal kekuatan dan kekuasaan, dia tidak dapat dibandingkan dengan mereka berdua. Meskipun dia sering membanggakan diri di depan Kinmu, itu hanya menggertaknya karena tidak mengetahui sejarah zaman purba. Ketika berhadapan dengan dua orang lainnya, dia masih kalah. Dia selalu ingin menaklukkan Long Xiao milik Raja Dewa Yang Bo, tetapi dia tahu bahwa dia tidak dapat mengalahkan Bo Yang maupun Long Xiao, jadi dia hanya dapat memilih bodi behemoth. Sekarang setelah dia melihat raksasa naga Xiao, hatinya tak dapat menahan rasa panas. Bo Yang sudah meninggal, dan Long Xiao telah muncul kembali. Selain Kaisar Agung dan Gong Yun, tidak ada orang lain yang dapat menandingiku. Dia terbang menjauh dari pohon hitam dan langsung menuju ke tempat Long Xiao turun. Hatinya membara dengan penuh gairah. Kesempatanku akhirnya datang. Pada saat itu, Dewi Yan merasa khawatir dengan fenomena yang dibawa oleh turunnya Long Xiao. Dia berjalan keluar dari istana samping dan menatap raksasa yang turun dari langit. Ekspresinya sedikit berubah. Xiao Panjang, ibu bumi bajingan itu sebenarnya tidak membunuh Long Xiao. Sebaliknya, dia menyembunyikan dewa yang ganas ini. Dia sangat marah, tetapi pada saat yang sama, ketakutan muncul di wajahnya. Selama pertempuran antara para dewa kuno dan para penguasa penciptaan, saudara perempuan permaisuri surgawi bertugas menangani Boyang, sementara ibu pertiwi bertugas menangani Long Xiao. Para saudari telah memasukkan Boyang ke dalam jurang reruntuhan akhir untuk memurnikannya, dan baik tubuh maupun jiwanya telah hancur. Bahkan pasir jiwa hitam tidak ada lagi, dan bahkan kesadaran Boyang telah sepenuhnya dimurnikan menjadi abu. Pertarungan itu juga sangat sulit bagi mereka. Mudah bagi ibu pertiwi untuk menghadapi Long Xiao. Dia memberitahu mereka bahwa Long Xiao telah meninggal. Long Xiao adalah raksasa terkuat di era purba. Ia bahkan bisa dikatakan sebagai dewa kuno di antara raksasa, dewa kuno yang mempersembahkan korban kepada para dewa seperti ibu pertiwi. Namun, itu adalah senjata perang yang diciptakan untuk menghadapi para dewa kuno. Bahkan adik dari permaisuri surgawi takut pada binatang suci ini. Sebelum munculnya Kaisar Agung, Raja Dewa Matahari Bo dari tiga Raja Purba yang memerintah dan memperbudak para dewa kuno, dan dia mengandalkan Long Xiao. Binatang besar ini adalah eksistensi yang telah dikorbankan paling lama. Kehebatan bertarungnya sudah pasti mencapai puncak era itu. Yang lebih penting, ia dapat mengendalikan semua binatang aneh di istana leluhur selain binatang hampa. Bahkan Duke Langit dan Pangeran Bumi harus takut padanya. Bahkan saudara perempuan permaisuri surgawi tidak dapat membuat jurang reruntuhan akhir menelannya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Saat itu, Raja Dewa Bo bahkan menungganginya hingga ke reruntuhan akhir, memasuki jurang terdalam. Bahkan jurang itu tidak dapat melakukan apapun terhadapnya. Sampai Sang Kaisar Agung bangkit. Kaisar Agung mengendalikan Taichu, jadi Long Xiao tidak bisa melakukan apapun terhadap Taichu. Hal ini memungkinkan ras Kaisar Agung tumbuh lebih kuat. Tanpa diduga, selama Perang Primordial, Ibu Pertiwi telah membunuh Long Xiao. Ibu Pertiwi berencana menyimpannya untuk menghadapiku dan para dewa kuno lainnya. Rencananya memang selalu besar. Nyonya Surgawi yang berdiri di depan istana dan menatap 9 kepala naga yang sangat besar di langit. Dia tidak bisa menahan amarahnya. Pelacur itu dan aku membunuh Boyang, dan Long Xiao pasti akan membalas dendam untuknya. Dia punya rencana yang bagus. Namun, era para ahli penciptaan sudah berakhir. Bahkan Long Xiao tidak bisa berbuat banyak di hadapan Yang Mulia Surgawi. Di langit, 9 kepala raksasa itu sudah muncul. Namun, tidak peduli bagaimana Ibu Pertiwi memanggilnya, Long Xiao tidak sepenuhnya dipanggil. Binatang yang tiada taraf ini memandang Ibu Bumi dengan ekspresi mengejek. Long Xiao, eksistensi terkuat di era primordial. Saat itu, aku membiarkanmu pergi dan tidak membiarkanmu mati dalam perang primordial. Di altar pengorbanan, Ibu Pertiwi berkata dengan tegas, sekarang, saatnya bagimu untuk membalas kebaikanmu. Tidakkah kau akan mengikuti panggilanku dan datang dari belakang istana leluhur? 9 kepala naga raksasa itu tiba-tiba tertawa, dan kesadaran yang sangat menakutkan langsung memenuhi langit dan bumi.
Ia berkata dengan santai, pohon purba yang malang dan rendah hati. Saat itu, kau begitu subur dan hijau, dan kanopimu menutupi langit dan menutupi bumi. Kunpeng yang luasnya 1000 mil itu berenang di sekitarmu seperti ikan kecil. Sekarang, kau telah menjadi pohon muda yang mungil. Kau tidak memiliki kekuatan untuk memanggilku lagi. Salah satu kepalanya menyembul dari langit dan melewati kekosongan tempat Kinmu bersembunyi. Di lehernya yang sangat tebal, sisik naga bahkan menembus kekosongan. Sisik naga itu sangat halus, bahkan memantulkan sosok Kinmu dan telur Taisi, membuat mereka tidak bisa bersembunyi. Kinmu tercengang. Naga Xiao ini mungkin tidak sekuat Kaisar Agung, tetapi tidak jauh berbeda. Kepala Long Xiao menjulang tinggi di atas altar pengorbanan, dan bayangan kepalanya menutupi pegunungan. Meskipun altar pengorbanan Ibu Pertiwi sangat besar, namun tidak berarti apa-apa di hadapan kepala naga. Saya baik-baik saja di belakang istana leluhur. Tidak ada kekhawatiran di sana, dan ada banyak sekali binatang buas besar yang tinggal dan berkembang biak di sana. Tanpa penguasa ciptaan, kita tidak memiliki penguasa dan bebas. Kepala naga itu tidak mengatakan apapun. Kesadarannya terlalu kuat, dan dia mengandalkannya untuk menyampaikan pikirannya. Hanya dengan memikirkannya saja, berbagai macam penampakan muncul di langit dan daratan. Ketika dia memikirkan petir, langit akan dipenuhi dengan kumpulan petir. Ketika dia memikirkan gunung, gunung akan muncul dari tanah dengan gemuruh. Ketika dia memikirkan ombak laut yang ganas, laut akan muncul di tanah, dan angin kencang serta ombak yang ganas akan muncul. Kesadaran Long Xiao ini tidak kalah dengan Kaisar Agung, namun kesadarannya tidak semurni Kaisar Agung. Kinmu segera melihat bahwa Long Xiao lebih rendah dari Kaisar Agung. Dia mungkin tidak memiliki batu asal primordium agung, kesadaran tertinggi yang menyeluruh, atau teknik lainnya. Dia tidak dapat memurnikan kesadaran besar di tubuhnya menjadi murni, dia juga tidak dapat memahami jalur kesadaran. Akibatnya, dia lebih rendah dari Kaisar Agung. Dari luka-luka di tubuhmu, kau telah kalah, kau telah menderita kekalahan telak, bahkan jiwamu pun tertinggal. Kau bahkan telah kehilangan tubuh aslimu. Ekspresi mengejek Long Xiao menjadi lebih intens. Dia berkata dengan santai, kamu bahkan menggunakan cara yang tidak bermoral untuk melahap ki dan darah orang lain untuk meningkatkan dirimu sendiri, meninggalkan bahaya tersembunyi yang tak ada habisnya. Di masa lalu, kamu adalah Ibu Pertiwi, dan kamu memiliki jasa besar untuk melindungi semua kehidupan. Itulah sebabnya kamu mampu bertahan dari kesengsaraan tanpa mati. Sekarang, kamu telah sepenuhnya merusak kebajikanmu. Kamu ditakdirkan untuk mati. Dia mencibir dan berkata, kau mengundangku keluar dari gunung sekarang hanya untuk membiarkanku menangkis pisau untukmu. Hehe, Ibu Pertiwi, idemu terlalu bagus, tapi terlalu naif. Kepalanya perlahan terangkat, dan kepala-kepala lainnya menghilang dalam kehampaan satu demi satu. Di altar pengorbanan, Ibu Pertiwi berkata dengan tegas, Long Xiao, aku telah mengampuni nyawamu saat itu. Sekarang giliranmu untuk membalas budiku. Long Xiao benar-benar menghilang. Biarkan aku pergi. Kau hanya menggunakan nyawa keturunanku untuk mengancamku. Saat itu, kau bukan tandinganku, jadi bagaimana kau bisa membiarkanku pergi? Jangan memprovokasiku, jangan memprovokasi keturunanku. Di altar pengorbanan, Ibu Pertiwi menggertakkan giginya karena kebencian. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba memanggil Long Xiao, dia tidak dapat memanggil raksasa itu. Long Xiao jauh lebih kuat darinya. Bahkan di masa lalu, dia lebih kuat darinya. Dia adalah Ibu Pertiwi dan bisa mengendalikan para raksasa, jadi Grand Primordium ingin dia berurusan dengan Long Xiao. Dia memilih untuk tidak membunuh Long Xiao. Sebaliknya, dia menyembunyikannya dan beberapa raksasa kuat dalam kegelapan istana leluhur, merencanakan masa depannya. Ibu Pertiwi memiliki ambisinya sendiri. Adipati Langit dan Pangeran Bumi bisa menjadi transenden. Pohon primordial yang telah ia tumbuhkan sebagai pengorbanan bagi para penguasa penciptaan istana leluhur telah lama tercemar oleh aura sekuler para penguasa penciptaan, dan ia ingin bertarung dengan Grand Primordium untuk mendapatkan kekuatan untuk menguasai alam semesta di masa depan. Namun, setelah Taichu diciptakan oleh para dewa, langit surgawi naga Han didirikan, dan era naga Han didirikan. Ibu Pertiwi tahu bahwa hal-hal tertentu tidak dapat dilakukan, jadi dia menyerah pada ide itu. Setelah pertempuran Kaisar Agung, dia dikelilingi oleh Yang Mulia Yue, Yang Mulia Ling, Yang Mulia Huo, dan Yang Mulia Xiao. Dia tidak punya waktu untuk memanggil Long Xiao sebelum dia terbunuh. Hanya ketika istana leluhur dibuka, dia memiliki kesempatan untuk memanggil Long Xiao. Namun, Long Xiao tidak peduli padanya. Karena kamu tidak berperasaan, jangan salahkan aku juga. Ibu Pertiwi mencibir dan berkata, aku tidak bisa memanggilmu,
tetapi aku bisa memanggil anak-anak dan cucu-cucumu. Aku bisa memanggil semua binatang buas besar di sisi gelap istana leluhur kembali ke istana leluhur untuk bertarung demi aku. Aku bisa menggunakan darah keturunanmu yang tak terhitung jumlahnya untuk membuka jalanku menuju tahta. Dia terus memanggil binatang buas besar di belakang istana leluhur, dan semua jenis binatang buas besar dari segala bentuk dan ukuran muncul di langit terus-menerus. Mereka mendarat di tanah satu persatu, tampak sangat besar. Di dalam kehampaan, Kinmu menatap dengan mata terbuka lebar. Dengan begitu banyak binatang besar dan fisik yang begitu besar, dia tidak akan kalah dari binatang buas di kehampaan. Tentu saja, Void Beast mengumpulkan kekuatan dari sebagian besar monster besar. Mereka memiliki lebih banyak metode serangan dan bahkan lebih misterius dan tak terduga. Mereka masih sedikit lebih kuat dari monster besar ini. Kalau tidak, mereka tidak akan meninggalkan Void Beast di sini. Dulu, di istana leluhur, para penguasa penciptaan hidup di dunia yang sangat berbahaya. Jika mereka tidak memiliki kekuatan batu Dewa Taichu, akan sangat sulit bagi mereka untuk bertahan hidup di dunia ini. Kinmu tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah sedih. Para ahli penciptaan telah memperoleh batu suci secara kebetulan, tetapi batu suci itu telah membuka tirai peradaban. Sejak saat itu, para penguasa penciptaan menjadi semakin kuat. Mereka secara bertahap mengendalikan para raksasa dan melawan alam, hingga akhirnya menjadi penguasa. Bagi generasi selanjutnya, penguasa penciptaan adalah dewa tertua. Pada saat ini, Kinmu tiba-tiba merasakan sesuatu dan buru-buru membawa telur Taisi ke kedalaman kehampaan. Suara desisan. Akar yang sangat tebal menembus wajahnya, dan akar yang tajam itu tiba-tiba membesar seperti landak besar. Akar yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dengan liar ke segala arah, dan akarnya menembus lapisan kehampaan untuk mengejar Kinmu. Yang mulia surgawimu, kamu masih ingin bersembunyi. Tiba-tiba sebuah tentakel tumbuh dan berubah menjadi daging dan darah. Tak lama kemudian, seorang wanita dalam wujud ibu pertiwi muncul tak jauh dari Kinmu. Wanita itu mengeluarkan suara tajam dan mencibir. Sisik naga Long Xiao telah lama menyinari tubuhmu. Kau benar-benar masih berpikir kau bersembunyi dengan cerdik. Kinmu membawa telur Taisi dari kehampaan kedua ke kehampaan ketiga dan kehampaan keempat. Namun, akar-akar yang memenuhi langit menari-nari di udara dan menyilang di sekelilingnya, menyerangnya dengan panik. Di akarnya, ibu pertiwi tiba-tiba tumbuh satu demi satu. Beberapa tumbuh di akarnya, sementara beberapa tergantung terbalik di bawah akarnya, menyerang Kinmu dari segala arah. Kinmu bergerak dengan anggun dan tenang menghindari serangan yang datang dari segala arah. Ibu pertiwi mengejarnya sampai ke dalam kehampaan. Ia memasuki kehampaan dengan tubuh jasmaninya, dan seluruh tubuhnya tampak menyatu dengan kehampaan. Ia tidak menerima penolakan apapun dari kehampaan itu. Namun, ibu pertiwi tidak memiliki kemampuannya dan hanya bisa menggunakan kekuatan sihirnya yang tak tertandingi untuk menahan penolakan kekosongan. Oleh karena itu, Kinmu memiliki keyakinan penuh untuk membuat ibu pertiwi mundur. Ibu pertiwi, kamu mungkin tidak tahu bahwa Nona Surgawi yang telah mencapai istana leluhur. Kinmu berkata sambil tersenyum, sepertinya Long Xiao benar. Kau memang terpengaruh oleh iblis darah. Sulit untuk menyembunyikan dari Nyonya Surgawiyan bahwa kau memanggil Long Xiao dan begitu banyak binatang buas yang besar. Apakah kau menunggu untuk mati di tangannya? Ibu bumi tercengang, dan semua akar yang telah menembus kehampaan dengan cepat menyusut. Tubuhnya yang sebenarnya segera tenggelam ke arah altar pengorbanan. Tiba-tiba, jurang reruntuhan akhir muncul di atas altar pengorbanan, menghisap tentakel yang tak terhitung jumlahnya yang menyusut dalam kehampaan dan menariknya ke dalam jurang. Ini adalah seni ilahi reruntuhan akhir milik Nyonya Surgawiyan. Seni itu mencengkeram akar ibu pertiwi dan benar-benar membekukan ibu pertiwi di bawah tanah, menariknya dengan kuat ke permukaan. Karena ibu pertiwi sangat membenci Kinmu, dia menggunakan akarnya untuk mengejarnya. Sekarang akarnya telah ditelan ke dalam jurang reruntuhan akhir, bahkan dia tidak dapat melarikan diri. Tepat saat ibu pertiwi hendak ditarik keluar dari permukaan, akarnya tiba-tiba patah. Ibu pertiwi tahu bahwa dia bukan tandingan Putri Surgawiyan, jadi dia melarikan diri dengan mematahkan akarnya. Jurang reruntuhan akhir menelan akar-akar yang patah dan menyapu bersihnya. Sosok Nyonya Surgawiyan muncul, dan dia mengibaskan lengan bajunya. Dengan punggungnya menyentuh tanah, dia menundukkan kepalanya untuk mengamati arah pelarian ibu pertiwi. Dia memiliki aura yang agung, seperti seorang permaisuri yang menguasai alam semesta, mengendalikan kekuatan dunia, kehidupan, dan kematian. Tiba-tiba, binatang buas besar yang dipanggil oleh ibu pertiwi meraung dan menyerang Nyonya Surgawiyan dengan ganas. Nyonya Surgawiyan mendengus dan menarik kembali pandangannya, menyapukan kedua matanya yang indah ke arah binatang purba itu.
Kemanapun pandangannya tertuju, jurang reruntuhan akhir muncul satu demi satu, menarik binatang-binatang purba besar itu ke dalam jurang. Di jurang, darah menyembur keluar seperti mata air. Binatang-binatang besar yang sangat kuat itu tidak bisa lepas dari tatapannya dan dilenyapkan satu demi satu. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kedalaman kehampaan. Qin Mu tercengang dan mengira bahwa dia akan menyerangnya. Dia segera menyingkirkan telur Taisi, tetapi pada saat itu, dia tiba-tiba melihat seorang pemuda dengan kepala besar muncul di kehampaan ke-16. Dia sedang mengamati pergerakan istana leluhur. Pemuda berkepala besar itu tidak menyangka tatapan mata Nyonya Surgawi Yan begitu menakutkan. Sebelum dia bisa melakukan apapun, jurang reruntuhan akhir telah muncul di kehampaan ke-16 dan menghisapnya ke dalamnya. Dia mengira bersembunyi di kehampaan ke-16 akan aman, tetapi tatapan Nona Surgawi Yan mampu menembus lapisan kehampaan itu dan menjangkaunya. Yang Mulia Surgawi memang sangat mengerikan, melebihi ekspektasi. Pemuda berkepala besar itu adalah Su Jun, dan raut wajahnya langsung pucat. Dia datang untuk Long Xiao, tetapi dia tidak menyangka bahwa Long Xiao tidak akan dipanggil oleh Ibu Pertiwi. Sebaliknya, dia bertemu dengan Nyonya Surgawi Yan yang kejam. Kesadarannya kuat, tetapi itu semua digunakan untuk memperkuat tubuhnya. Jika itu tidak digunakan untuk memperkuat tubuhnya, dia bisa bersembunyi di kekosongan yang lebih dalam dan tidak takut dengan tatapan Nyonya Surgawi Yan. Dan sekarang, bahkan jika dia ingin melarikan diri ke kekosongan yang lebih dalam, itu mustahil. Tepat saat dia hendak tersedot ke jurang reruntuhan akhir, sebuah sosok tiba-tiba muncul di depannya. Sosok itu adalah Qin Mu. Qin Mu juga merasa kesulitan untuk bertahan melawan seni ilahi Nyonya Surgawi Yan, dan dia pun ditarik ke jurang reruntuhan akhir. Suara gemuruh yang menggelegar terdengar dari dalam jurang, dan seolah-olah ada binatang buas besar yang membuka mulutnya untuk menggigit dan mengunyah. Setelah beberapa saat, Qin Mu tampak telah dikunyah hingga berkeping-keping oleh jurang reruntuhan akhir. Awan darah menyembur keluar dari jurang tersebut. Yang Mulia Surgawi Mu, pikiran Su Jun kacau, dan suaranya bergetar. Kabut darah itu melonjak dan berubah kembali menjadi sosok Qin Mu. Dia melambaikan tangan padanya dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir. Seni ilahi Nona Yan tidak terlalu kuat di sini." Su Jun tercengang. Tiba-tiba, kehampaan bergetar, dan sosok Putri Surgawi Yan muncul di depan mereka. Tatapan dinginnya menyapu mereka. Qin Mu berdiri di depan Su Jun dan berkata sambil tersenyum, "Permaisuri Surgawi, kita adalah sekutu. Kita baru saja berpisah belum lama ini, mengapa kita harus saling membunuh saat kita bertemu? Yang Mulia Surgawi Mu, kau dan aku bukanlah sekutu." Nyonya Surgawi yang tampaknya ingin melihat menembus tubuhnya dan melihat pemuda berkepala besar di belakangnya. Dia bertanya dengan lembut, "Siapa pemuda ini?" Kultivasi kesadarannya tidak buruk. "Ini anak angkatku." Qin Mu berbalik dan memegang tangan pemuda berkepala besar itu. Dia berkata sambil tersenyum, dia mengolah seni ilahi kesadaran sehingga dia mempermalukan dirinya sendiri di hadapan selir surgawi. Su Jun sangat tidak mau, tapi dia masih menguatkan diri dan berkata, "Ayah baptis, Dewi ini adalah..." "Jangan kasar." Qin Mu berpura-pura marah dan berteriak, "Ini adalah Yang Mulia Surgawi Yan dari 10 Yang Mulia Surgawi, selir surgawi. Mengapa Anda tidak menyapa saya?" Su Jun buru-buru membungkuk sebagai junior, merasa semakin tidak senang. "Senioritasku tampaknya semakin rendah." Tatapan mata Nyonya Surgawi Yan tertuju pada Su Jun, dan dia berkata dengan jelas, "Putra angkatmu memiliki kepala yang besar. Dia mengingatkanku pada seorang teman lama." Su Jun menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Permaisuri Langit memang pernah melihatnya sebelumnya dan sangat mengenalnya. Qin Mu berkata sambil tersenyum hangat, "Teman lama mana yang diingat oleh selir surgawi? Mungkin aku juga mengenalnya." Nona Surgawi Yan menggelengkan kepalanya. "Dia sudah lama meninggal, jadi mustahil bagimu untuk melihatnya. Yang Mulia Surgawimu, putra angkatmu tidak buruk, tetapi sayang sekali mengikutimu. Kemampuanmu tidak tinggi, jadi kau tidak bisa mengajarinya apapun. Bisakah kau memberikannya kepadaku?" Qin Mu tertawa. "Bukan tidak mungkin memberikannya kepadamu." Hati Su Jun menegang, dan Qin Mu melanjutkan, "Namun, kucing putihmu itu pasti cemburu, dan jika Yang Mulia Xiao tahu, dia mungkin akan memukuliku sampai mati." Nyonya Surgawi Yan mendengus dan hendak berbicara ketika dia tiba-tiba melihat ke celah langit di istana leluhur. Qin Mu merasakan sesuatu dan ikut menoleh. Dia melihat kereta harta karun surgawi berlayar keluar dari celah dan menuju armada kapal yang terbang menuju celah itu. "Raja Dewa Leluhur telah tiba." Nyonya Surgawi Yan berkata sambil tersenyum,
dalam beberapa tahun terakhir, makhluk hampa sering membentuk kelompok untuk menyerang kapal-kapal berharga yang mengangkut berangkas harta karun dan menjarah harta karun yang ditambang dari tambang kita masing-masing. Sepertinya Raja Dewa Leluhur berencana untuk mencari tahu dalangnya. Jantung Kinmu berdebar kencang, dan dia teringat adegan naga kilin menunggangi induk binatang buas saat berpatroli. Dia langsung mengerti apa yang telah dilakukan naga kilin selama beberapa tahun terakhir. 10 yang mulia surgawi memiliki wilayah kekuasaan mereka sendiri di Istana Leluhur. Meskipun hanya tambang Taichu, Taisi, dan Taisu yang jatuh ke tangan Yang Mulia Surgawi Xiao, Yang Mulia Surgawi Gong, dan Nyonya Surgawi Yan, tambang logam suci lainnya bukanlah hal yang sepele. Jelaslah bahwa setelah naga kilin menguasai binatang hampa, ia mengamuk di Istana Leluhur. Setiap kali kapal berharga di wilayah 10 Yang Mulia Surgawi meninggalkan Istana Leluhur, ia akan memimpin binatang hampa untuk menjarahnya. Kali ini, Raja Dewa Leluhur pasti telah memasang jebakan agar naga kilin bisa masuk. Naga gendut masih belum cukup dewasa. Kinmu diam-diam merasa cemas, tetapi ekspresinya tidak berubah. Untuk dapat mengendalikan ibu binatang hampa untuk merampok kapal-kapal berharga milik 10 Yang Mulia Surgawi, itu pasti dilakukan oleh Kaisar Agung. Dewi, Kaisar Agung bersembunyi di antara kita. Orang ini jahat dan licik. Dia mungkin mencuri kapal-kapal berharganya sendiri dan mencoba menggertak untuk keluar. Nyonya Surgawi Yan berkata dengan acuh tak acuh, dengan Raja Dewa Leluhur yang secara pribadi mengambil tindakan, kita akan dapat menemukan Kaisar Agung yang bersembunyi di antara kita. Bagian belakang leher Kinmu dipenuhi keringat. Kalau Raja Dewa Leluhur menangkap naga kilin, bukankah 10 Yang Mulia Surgawi akan berasumsi bahwa Kinmu adalah dalangnya? Pada saat itu, 10 Yang Mulia Surgawi akan memberikan gelar Kaisar Agung pada Kinmu. Bukankah sangat dibenarkan untuk membunuhnya? Mereka bahkan dapat menggunakan alasan bahwa Kaisar Agung telah melahirkan Yang Mulia Surgawimu dan membunuh Kinmu untuk membalas dendamnya. Saat itu, sekalipun dia dizalimi, dia tidak punya cara untuk memperbaikinya. Tiba-tiba, kereta perang Raja Dewa Leluhur tidak bertemu dengan armadanya. Sebaliknya, kereta itu berbalik dan langsung menuju ke Istana Leluhur. Raja Dewa Leluhur menemukan Ibu Pertiwi. Hati Kinmu dan Nyonya Surgawi yang tergerak. Hanya Ibu Pertiwi yang bisa membuat Raja Dewa Leluhur menyerah pada armada ini. Kekuatan Raja Dewa Leluhur di Suandu telah dicabut oleh Ibu Pertiwi, menyebabkan kekuatannya musnah. Kekuatan ini telah dipupuk oleh Raja Dewa Leluhur selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya hingga mencapai skalanya saat ini. Kebenciannya terhadap Ibu Pertiwi dapat dibayangkan. Kinmu diam-diam menghela napas lega. Berdengung. Sebuah jurang muncul di kehampaan. Dewi Surgawi Yan melangkah masuk ke dalamnya, dan jurang itu pun menghilang. Tatapan mata Kinmu berkedip. Nona Yan dari surga seharusnya mengejar Raja Dewa Leluhur. Sujun juga menghela napas lega. Dia melirik Kinmu dan berkata dengan tidak senang, Ayah Baptis. Kinmu berkata dengan sungguh-sungguh, hati-hati, Nona Yan belum pergi jauh. Sujun tercengang dan hanya bisa menahan amarahnya. Aku tidak akan mati bahkan jika dia memanfaatkanku. Lupakan saja. Setelah beberapa saat, wajah Kinmu menjadi suram, dan dia mencibir. Saudara Raja Dewa, kamu terlalu ceroboh. Jika bukan karena aku, kamu pasti sudah mati sejak lama. Ibu Pertiwi adalah yang pertama mati, dan Nona Surgawi Yan adalah yang berikutnya. Tidak apa-apa jika kamu tidak berhati-hati, tetapi kamu hampir melibatkanku. Sujun langsung tersenyum meminta maaf. Aku tahu aku salah. Apa kau tidak memanfaatkanku? Aku bahkan memanggilmu Ayah Baptis. Kinmu mengendurkan ekspresinya dan berkata, tidak akan ada waktu berikutnya. Sujun menganggukkan kepalanya berulang kali dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Aku ingin mengkritiknya, tetapi aku lupa setelah dia menyela. Bajingan ini semakin sulit dihadapi. Kinmu bertanya, kamu juga dikejutkan oleh naga Xiao itu dan bergegas ke sini. Sujun mengangguk. Itu tunggangan Raja Dewa Bo. Sebenarnya, itu tidak bisa dikatakan sebagai tunggangan. Kekuatan tempur Long Xiao jauh lebih kuat daripada Bo Yang. Dia adalah leluhur dari semua raksasa, dan dia dapat dikatakan sebagai dewa kuno di antara para raksasa. Raksasa ini adalah penjaga era primordial, dan bahkan para dewa kuno takut padanya. Aku tidak menyangka dia masih hidup. Aku serakah. Aku langsung bergegas ketika melihatnya untuk melihat apakah aku bisa menaklukkannya. Kinmu menggelengkan kepalanya. Menaklukkannya. Bahkan Kaisar Agung mungkin tidak mampu melakukannya. Dengan pencapaian kesadaranmu saat ini, kau masih tidak bisa menaklukkannya. Sujun menghela napas. Dia enggan berpisah dengan Long Xiao. Namun, kemunculan Long Xiao telah membuatku waspada.
Aku tidak tahu apa yang tersembunyi di balik dunia ini. Jika Ibu Pertiwi memanggil binatang-binatang besar dalam kegelapan, dia mungkin akan memulai pertempuran berdarah di istana leluhur. Dia akan meminjam kekuatan binatang-binatang besar ini untuk menghancurkan wilayah kekuasaan 10 yang mulia surgawi dan merebut harta karun yang digunakan 10 yang mulia surgawi untuk menekan takdir. Ketika Kinmu mengatakan ini, dia bergidik. Binatang buas besar yang tak terhitung jumlahnya telah mati, dan jika para praktisi kuat di era sebelumnya menggunakan pengorbanan darah untuk mencurinya, segelnya mungkin akan kendur. Pada saat itu, Tai Yi mungkin akan mengalami kesulitan besar lagi, dan bahkan mungkin saja ada ahli dari era besar terakhir yang akan berlarian keluar. Hal semacam ini pasti membuat Tai Yi pusing. Dia tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Saudara Raja Dewa, pergilah ke kehampaan dan beritahu naga gendut bahwa Raja Dewa Leluhur telah datang ke istana leluhur. Katakan padanya untuk tidak bertindak gegabah. Su Jun pergi. Kinmu menenangkan pikirannya dan menghitung sejenak sebelum berjalan keluar dari kehampaan. Sekarang Nona Surgawi yang sudah pergi menemui Raja Dewa Leluhur dan tidak berada di tambang Taisi, aku akan mengambil kesempatan ini untuk mengambil batu asal Taisi. Tidak lama kemudian, dia kembali ke tambang Taisi. Siu Hongsu berkata dengan heran, hanya dalam beberapa hari, Yang Mulia Surgawi memiliki keyakinan penuh dalam melawan keanehan tambang itu. Kinmu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Aku sama sekali tidak yakin. Namun, aku tetap harus mencobanya, kalau tidak aku tidak akan mati dengan tenang. Siu Hongsu tersenyum dan berkata, Yang Mulia Surgawi, Anda tidak perlu bersikap pesimis. Jika Anda tidak bisa masuk, kembali saja. Dia mengirim Kinmu ke tambang dan berkata, meskipun tambang ini tidak terlihat besar, sebenarnya sangat besar dan sangat berbahaya. Yang Mulia Surgawi, berhati-hatilah. Harta karun di tambang ini bersifat psikis, terutama batu-batu suci di sini. Mereka memiliki bentuk tetapi tidak memiliki substansi dan sering berkeliaran, jadi tidak mudah untuk menemukannya. Batu-batu mentah bahkan lebih sulit ditemukan. Saya telah diperintahkan untuk menjaga tempat ini dan telah melihat batu-batu mentah 3 kali, tetapi mereka selalu melarikan diri. Kinmu mengucapkan terima kasih dan Siu Hongsu mundur. Kinmu berjalan ke kedalaman tambang dan melihat kabut putih bersih di depannya. Di dalam kabut, ada beberapa sosok manusia berdiri di sana. Mereka memiliki bentuk tetapi tidak memiliki substansi. Mereka seharusnya adalah penambang yang menambang batu dewa dan telah berasimilasi dengan tambang. Kinmu melangkah maju dan melihat sosok manusia berdiri di tengah kabut dengan mulut terbuka, berteriak padanya tanpa suara. Kinmu tidak keberatan dan terus melangkah maju. Dia tiba-tiba berhenti ketika melewati sepetak kabut dan berkata sambil tersenyum, Little Seven, kamu juga ikut. Apakah kamu mengirimku ke tambang? Di belakangnya, seekor kucing putih berjalan mendekat tanpa suara dan muncul di belakangnya.